Apa kabar sahabat STTL News hari ini? STTL News hadir menjumpai Anda bersama saya Serka Yohana Sihaan. Sejumlah informasi terkini yang kami siapkan dalam STTL News, berikut liputannya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Muklis memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Badan Eksekutif Mahasiswa STTAL dari Mayor Laut Elektronika Rakam kepada Kapten Laut Elektronika Rosi Ahmad Muzami yang berlangsung di Auditorium Gedung Pulau Nipa STTAL. Turut hadir pada sertijab tersebut para pejabat utama STTAL, Kasatker, dan perwira staf STTAL. Upacara sertijab dihadiri juga oleh semua mahasiswa S2, S1, dan D3 di bawah komandan upacara Letkol Laut Khusus Soekarno. Komandan STTAL saat menyampaikan amanatnya bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika berjalannya sebuah organisasi sekaligus sebagai ajang pembelajaran, tidak terkecuali pada kepengurusan organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa di kampus pada hakikatnya menjadi wadah bagi mahasiswa baik strata S2, S1 maupun D3 untuk mengembangkan potensi diri, jiwa kepemimpinan, kreativitas, dan pengalaman berorganisasi melalui berbagai misi dan program kerja yang dilaksanakan selama kepengurusan masing-masing. Komandan STTAL berharap agar setiap program kerja yang dilaksanakan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi sehingga terbangun karakter kepemimpinan dengan akhlak yang mulia dan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Organisasi mahasiswa STTAL harus menjadi sarana pertukaran informasi dan motor penggerak diri dalam mengikuti perkembangan teknologi. Pada puncak peringatan Disnatalis ke-57, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut laksanakan tasyakuran bertempat di Auditorium Gedung Pulau Marore, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL. Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Muklis beserta seluruh sivitas akademika STTAL menghadiri rangkaian acara tasyakuran tersebut. Di bawah tema Prajurit Teknokrat STTAL, cerdas berpikir, pandai berbicara, dan semangat berkarya guna mewujudkan SDM yang profesional, modern, dan tangguh. Pada amanatnya, Komandan STTAL menyampaikan bahwa STTAL sebagai bagian dari organisasi TNI Angkatan Laut harus mampu memainkan peran penting untuk membangun keunggulan bidang SDM, bidang teknologi, bidang organisasi, dan kemampuan operasional. Komandan STTAL juga menyampaikan berbagai upaya untuk menindaklanjuti 4 komponen tersebut, yaitu STTAL ikut berperan dalam mencetak SDM yang unggul, berperan aktif sebagai pusat pengembangan teknologi, kemaritiman, kemiliteran, dan keangkatan lautan. STTAL juga ikut berperan dalam mendukung program reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah, serta turut berperan aktif dalam memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. STTAL melaksanakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru S2, S1, dan D3 tahun 2023 bertempat di Auditorium Gedung Pulau Marore, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL. Sebelum sosialisasi ini diadakan, STTAL telah mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru ini melalui Telegram Kasal yang kemudian ditindaklanjuti dengan menghadirkan perwira, bintara, maupun ASN, perwakilan seluruh kota TNI Angkatan Laut, dan Lanut Mulyono Surabaya. Peserta yang hadir secara offline sejumlah 234 orang dan sebanyak 40 akun mengikuti secara online. Pada sosialisasi ini, Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Muklis dalam hal ini diwakili oleh Wakil Komandan STTAL Kolonel Laut Pelaut Yoyok Nurkarya Santosa. Melalui sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya dan langkah yang sistematik, komprehensif, dan berkelanjutan untuk memecahkan permasalahan sebagai antisipasi agar penyediaan prajurit TNI
atau TNI Angkatan Laut melalui pendidikan IPTEK di STTAL ke depan tetap dapat diselenggarakan dengan kuantitas dan kualitas ke arah yang lebih baik serta sesuai dengan standar kebutuhan organisasi. Melalui sosialisasi ini juga diharapkan akan membuka wawasan prajurit TNI akan pentingnya pendidikan IPTEK sekaligus mampu memunculkan motivasi dan kebanggaan terhadap kualifikasi yang dimiliki sehingga dapat mendukung dan menunjang tercapainya kompetensi IPTEK sebagaimana yang diharapkan. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Yoyok Nurkarya Santosa, bertindak selaku Inspektur Upacara, serta Mayor Laut Teknik Mas Rifin selaku Komandan Upacara pada upacara bendera tanggal 17 di lapangan apel Kampus Prajurit Teknokrat STTAL. Upacara bendera tanggal 17 yang dilaksanakan setiap bulan secara rutin tersebut diikuti oleh seluruh sivitas akademika STTAL, baik Antap maupun mahasiswa. Melalui amanat yang disampaikan oleh Wadan STTAL, ada beberapa penekanan kepada prajurit STAL dalam melaksanakan tugas ke depan sebagai berikut. Kembali mengingatkan seluruh Antap dan mahasiswa terkait meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika, meningkatkan disiplin, dedikasi, dan loyalitas dengan senantiasa berpedoman kepada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, 11 Asas Kepemimpinan TNI, dan Trisila TNI Angkatan Laut, serta Panca Prasetya Korpi sebagai jati diri, mencermati dinamika lingkungan strategis yang sulit diprediksi, guna mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi, mengembangkan kemampuan diri untuk mencapai standar kompetensi dan menumbuhkan motivasi. Selanjutnya, Wadan menyampaikan bahwa sebagai generasi penerus bangsa, teruslah berjuang dengan belajar dan berkarya, belajar ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan kemandirian alat utama sistem pertahanan. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menjadi tempat pelaksanaan kursus Data Science TNI Angkatan Laut tahun 2023 yang pelaksanaannya selama 10 hari dari tanggal 6 sampai dengan 17 Maret 2023 di kelas gabungan Gedung Pulanipa Kampus Prajurit Teknokrat STTAL. Kepala Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut atau Kadisdika Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin menutup kursus Data Science TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2023. Kursus ini diikuti oleh 21 orang dari berbagai kotama TNI Angkatan Laut, antara lain STTAL sebanyak 4 orang, Disdika sebanyak 7 orang, Puspadal sebanyak 1 orang, Lanudal Biak sebanyak 1 orang, Kormada 2 sebanyak 3 orang, Satsi Ber-TNI sebanyak 1 orang, Kormar sebanyak 2 orang, Dispesial sebanyak 1 orang, Spersal sebanyak 1 orang. Maksud diadakannya kursus ini adalah untuk meningkatkan kualitas personil di bidang pengolahan data. Sekian informasi yang kami sampaikan. Saya Serka Yohana Siahaan, mohon pamit undur diri. Jales Veva, Jaya Mahe.